memiliki sejuta keindahan untuk dinikmati, menjadi salah satu destinasi wisata yang paling dituju baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Segala pembenahan kota digencarkan pemerintah untuk mendukung sektor pariwisata di Pulau Dewata ini. Aktivitas ekonomi yang tinggi sejalan dengan citra Denpasar sebagai kota budaya yang ramai dikunjungi wisatawan menjadikan Pasar Badung sebagai program Heritage City Tour. Ini luasnya kurang lebih 12.000 meter persegi, kemudian jumlah pedagang 1.698 pedagang. Ya, ini memang filosofinya adalah budaya Bali, ciri khas budaya Bali. Makanya Bapak Wali Kota sudah menegaskan bahwa Pasar Badung ini harus menjadi smart heritage market ya, smart heritage market karena kawasan di Pasar Badung ini memang kebetulan kawasan kota yang memang dijadikan kawasan heritage Kota Denpasar. Pasar yang beroperasi 24 jam ini mengalami kebakaran pada akhir 2016 silam. Kini Pasar Badung telah kembali berdiri dengan megah. Revitalisasi pasar berlangsung di tahun 2017 dan rampung pada 2019. Nuansa kental arsitektur Bali melekat erat pada desain bangunan pasar ini. Kendati konvensional, fasilitas yang ada di pasar ini tak kalah dengan pasar modern. Pasar Badung memiliki 6 lantai, terdiri dari 2 lantai ruang bawah tanah dan 4 lantai untuk los dan kios. Ruang bawah tanah digunakan untuk lahan parkir dengan daya tampung 150 mobil. Total los yang sanggup ditampung di pasar ini mencapai 1.450 unit dan tambahan 290 unit kios. Ditambah dengan warung tenda di sekitar pasar, maka sekitar 1.698 pedagang bisa berjualan di sini. Bangunan Pasar Badung ramah terhadap anak dan disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya eskalator, lift, dan terdapat area bermain anak. Selain itu, ada pula sekolah bagi anak pedagang pasar. Di samping itu, pasar ini pun juga ramah lingkungan karena pasar ini tidak lagi melayani pembelian dengan kantong plastik. Dengan kata lain, pembeli sudah harus membawa kantong belanja ramah lingkungan dari rumah. Ya, yang pertama saya tadi mengapresiasi ya apa yang telah dilakukan oleh Kota Denpasar, memulai mengganti plastik dengan tas yang ramah lingkungan. Para pengunjung dan pedagang juga dimanjakan dengan fasilitas 8 spot internet gratis. Dengan begitu, para pedagang dapat memanfaatkan sebagai wahana promosi serta memperkenalkan produk yang dijual. Dengan segala fasilitas yang tersedia, Pasar Badung tak hanya digunakan sebagai sarana jual beli, namun juga dijadikan sebagai tujuan wisata, rekreasi, dan edukasi. Kalau dilihat dari depan, saya sudah berkeliling di seluruh tanah air. Ini adalah pasar dengan arsitektur yang paling bagus yang pernah saya lihat. Tadi ditayangkan di dalamnya sudah bersih. Saya titip manajemennya betul-betul detail, diatur kebersihannya setiap pagi, siang, malam. Pedagangnya juga sama, bukan hanya pasarnya yang bersih, pedagangnya juga harus bersih. Usai berbelanja, mungkin Anda bisa melepas lelah di Tukat Badung. Tukat Badung merupakan sebuah sungai yang berada di tengah kota Denpasar. Ditata sedemikian rupa agar masyarakat dapat lebih menikmati sungai yang bersih dan indah.
Konsepnya terinspirasi seperti sungai di Seoul, Korea Selatan. Sungai ini menjadi pemisah antara Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Terdapat jembatan penghubung di sekitar sungai untuk menghubungkan kedua pasar tersebut. Untuk menambah nilai estetika, sungai sengaja dibuat berkelok-kelok. Aliran Tukat Badung digali dalam 0,8 meter. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah peluapan air. Diharapkan bisa mencegah dan menahan banjir bandang. Beberapa fasilitas juga disediakan di sini, berupa jogging track sepanjang 120 meter. Terdapat teras-teras berundak yang dapat digunakan pengunjung untuk duduk santai. Pepohonan di pinggir sungai pun dapat membuat teduh pengunjung pada siang hari. Di sini pengunjung juga bisa memancing ikan. Malam hari, keindahan Tukat Badung semakin terlihat dengan hiasan lampu berwarna-warni. Dengan keindahan yang dimiliki, Tukat Badung menjadi salah satu spot berfoto yang menarik bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Penataan Tukat Badung diharapkan dapat mengubah image masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Impian kami adalah membangun Indonesia dengan beragam fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat Indonesia. Fasilitasi dan mengakomodasi beragam gaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kami. Menjadi pengembang properti 3 besar di Indonesia yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kota baru bagi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Serta misi kami untuk membuat inovasi dan unggul di bidang properti, mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan, berkontribusi dalam memaksimalkan laba, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kemakmuran. Kami telah menciptakan berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari high-rise apartment, landed housing, hotel, office tower, dan mixed use. Tersebar mulai di Kota Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Kami berusaha untuk memahami nilai suatu properti. Oleh sebab itu, sebagai pengembang dan didorong semangat untuk terus berinovasi, Waskita Realty dapat menjadi sarana investasi terbaik di masa mendatang, baik bagi konsumen maupun para stakeholder-nya. Waskita Realty sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang properti dan developer, memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan mengusung 3 nilai utama perusahaan, semangat bekerja, tindakan nyata, dan komitmen kuat, kami akan terus melakukan inovasi dan memberikan nilai terbaik dalam membangun kawasan hunian berkelanjutan. Waskita Realty terus berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai salah satu pengembang terpercaya di Indonesia. Proyek-proyek kami tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya adalah The Ritz Condo, Brooklyn, Nines, Yukata Suites, Teras Kita Hotel Jakarta, Soltera Place, Raja Wali Tower,
88th Avenue. Fasaka Denpasar. Teras Kita Hotel Makassar. Dan Teras Kita Hotel Bandung. Setelah menghadirkan beragam produk-produk unggulan, kedepannya Waskita Realty berencana akan memperluas pengembangan proyeknya dengan konsep Transit-Oriented Development. Toll Road City. Aero City. Dan New Regular. Waskita Realty brings life to you. Bali menjadi destinasi pariwisata nomor 1, bahkan lebih terkenal namanya dari nama tanah air sendiri. Apapun yang terjadi di Bali akan lebih mudah terdengar gaungnya bagi dunia wisata internasional. Masalah yang paling disoroti adalah sampah. Tak hanya dari masyarakat Bali, penyumbang sampah juga datang dari para wisatawan. Tak heran jika sampah mewarnai sejumlah tempat wisata. Menyingkapi hal tersebut, pemerintah Bali pun mengeluarkan sejumlah peraturan. Salah satunya Pergub Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Mulai 1 Januari 2019, tingkat pasar tradisional, pasar swalayan, restoran, dan tempat usaha kegiatan lainnya sudah tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai yang biasa digunakan untuk membawa belanjaan. Langkah lain yang dilakukan adalah melakukan revitalisasi TPAS atau tempat pembuangan akhir sampah regional Sarbagita Suwung. Nantinya TPA ini akan melayani 4 kabupaten dan kota di Pulau Dewata, di antaranya Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Revitalisasi dimulai sejak 2017 hingga 2019 lalu. Program revitalisasi di TPA ini ditujukan untuk meningkatkan umur layanan TPA, pembangunan ruang terbuka hijau pada lahan yang sudah penuh, serta mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Filosofinya TPA itu akhir. Nah, sebetulnya sudah ada proses pemilahan dan pengurangan, reduction pada saat itu. Misalnya, kalau bisa sejak awal sudah ada yang plastik dipisah. Ya, karena kalau konsepnya, kalau sanitary landfill itu prinsipnya yang sifatnya organik, ya, jadi ada residual, jadi betul-betul TPA, tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir, ya, betul-betul akhir. Dari 32,4 hektar luas lahan TPA yang direvitalisasi terbagi menjadi 22 hektar untuk dilakukan penutupan dan penataan area TPA yang telah penuh sampah dengan metode terasering. 22 hektar lahan ini rencananya akan dijadikan sebagai ekopark atau taman hutan rakyat, yakni dihijaukan dengan konsep terasering level 3 yang dilengkapi dengan pedestrian dan jogging track. Sementara 5 hektar lahannya 1,2 dibangun 2 sel sanitary landfill dan 5 hektar lainnya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA.
Pembangunan 2 sel baru dengan teknologi sanitary landfill ini akan memperpanjang masa layanan TPA hingga 2024 mendatang. Proyek revitalisasi TPA Sarbagita Bali ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya dan PT Arkoning dengan nilai anggaran mencapai 250 miliar rupiah. Jadi penutupan ini seluas 22,4 hektar, kemudian juga kami ada lakukan pembangunan IPL, kemudian juga kami melakukan pembuatan sanitary landfill yang baru, kemudian juga ada pematangan lahan untuk PLTSA dan prasarana pendukung lainnya. Untuk pekerjaan penutupan ini ada beberapa pekerjaan teknis yang memang sangat harus diperhatikan, yaitu untuk kestabilan lereng. Setiap harinya, sampah yang masuk di TPA Sarbagita Bali mencapai 1.432 ton sampah. Dikarenakan daya tampung yang terbatas, timbunan sampah mencapai 15 hingga 25 meter. Dampak dari revitalisasi ini dirasakan langsung oleh warga sekitar. Turun tangan pemerintah diharapkan dapat menciptakan Bali yang bersih, sehat, dan nyaman. Dan ini adalah merupakan satu perbaikan, merupakan hal yang sangat luar biasa yang dikawal oleh Menteri Kemaritiman melalui Menteri PUPR yang merupakan satu perbaikan lingkungan. Dan kalau tanpa ada perhatian pusat, kami rasa Bali akan bisa menyelesaikan satu permasalahan sampah. Karena sampah itu tidak ada selesainya, semasa ada kehidupan, pasti sampah timbulan pasti ada. Dan dari kami, dari masyarakat sangat mendukung dengan kegiatan revitalisasi ini, karena kami dari masyarakat sudah menunggu sekian puluh tahun rencana ini, karena masyarakat kami berkeinginan lingkungannya bersih, lingkungannya yang nyaman. Mudah-mudahan harapan dari masyarakat ini bisa diwujudkan dari pihak Kementerian PUPR. Pembangunan revitalisasi TPA Regional Sarbagita Bali ini guna melindungi alam Bali dari pencemaran akibat sampah dan tetap mengharumkan simbol wisata Indonesia di kancah internasional. Pencemaran air bersih akibat limbah domestik dan perilaku masyarakat semakin mengkhawatirkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR membangun instalasi modern dan mutakhir untuk mengolah limbah. Menjaga sumber air bersih dan lingkungan yang sehat. Di Ibu Kota, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR bekerjasama dengan Japan International Corporation Agency atau JICA pemerintah bahkan melakukan upaya penyelamatan air Sungai Citarum, Jawa Barat dari limbah kotoran sapi perah. Saksikan program Indonesia Bangga episode pengolahan limbah hanya di PUPR TV.
Siapa bilang kaum milenial di Indonesia tak butuh rumah sendiri? Banyak kok milenial yang ingin memiliki rumah, namun terhalang harga rumah yang terus melambung tinggi. Kini, kaum milenial tak perlu khawatir. Kementerian PUPR membuat rumah berkualitas namun dengan harga terjangkau. RISA namanya. Ini kependekan dari Rumah Instan Sederhana Sehat. Rumah ini bisa dibongkar pasang. Merakitnya pun tak butuh waktu lama dan tak perlu dikerjakan banyak orang. Selain untuk kaum milenial, RISA juga ditujukan sebagai rumah di daerah bencana. Seperti apa RISA? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Rumah Portable Tahan Gempa. Hanya di PUPR TV. Sebagai bentuk dukungan pengembangan pariwisata di Bali, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur transportasi darat. Khususnya menghubungkan Bali Selatan dan Bali Utara, yakni jalan pintas atau shortcut ruas Mangwitani Singaraja sepanjang sekitar 12 km. Jalan pintas ini akan memperpendek jarak tempuh dari Denpasar ke Singaraja. Dengan total 10 shortcut ini diharapkan akan memangkas waktu tempuh dari 2 jam 36 menit menjadi 1 jam 28 menit, lebih kurang 1 jam lebih terpangkas. Pengembangan jalan pintas ini dirasa sangat diperlukan karena kondisi jalannya sempit dan berkelok-kelok. Jalan pintas dibangun di 10 lokasi. Lokasi titik 1 sampai 4 di wilayah Kabupaten Tabanan, sedangkan titik 5 sampai 10 dibangun di Kabupaten Buleleng. Pembangunan jalan shortcut 3 dilakukan sepanjang 480 meter dengan alokasi anggaran sekitar 12 miliar rupiah. Dan shortcut 4 dikerjakan untuk konstruksi jalan sepanjang 1096 meter, dilengkapi 2 jembatan masing-masing 198 meter dan 287 meter dengan dana pembangunan sekitar 116 miliar rupiah. Sedangkan konstruksi shortcut 5 dan 6 dilakukan dengan anggaran tahun jamak 2018-2019 dengan nominal sekitar 128 miliar rupiah, pembangunan 1.740 meter dan jembatan 210 meter. Dari 10 lokasi diprioritaskan pada titik 5 dan 6, karena ada 15 kelokan dengan shortcut jadi hanya 5 kelokan. Selain itu juga tanjakannya yang semula 10-15 derajat, sehingga macet dan tidak nyaman, turun lebih landai, tingkat kemiringannya menjadi 6 derajat. Pembangunan shortcut titik 5 dan 6 bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Rencananya shortcut titik 5 sampai 6 akan dilengkapi rest area, agar pengguna jalan dapat puas berfoto maupun istirahat sejenak dengan aman tanpa mengganggu arus lalu lintas. 3
30 Desember 2019, Jalan Pintas Mangwitani Singaraja telah diresmikan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster, ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan batu prasasti. Meski jalan pintas sudah selesai dan bisa dilalui oleh masyarakat, jalan lama tetap difungsikan dan akan diberlakukan manajemen lalu lintas menjadi satu arah. Masih ada beberapa ruas yang harus dikerjakan, yaitu titik 7, 8, dan 9, 10. Seluruh ruas shortcut ini akan dibangun dengan lebar jalan 7 meter dan bahu jalan 2 meter. Tentunya dengan dilengkapi lampu penerang jalan. Titik 7, 8, 9, 10 diprogramkan tahun 2020 ini. Saya selalu teleponan dengan Bapak Menteri, dengan Bapak Dirjen, bahkan Ketua Komisi 5 untuk mengawal agar program lanjutan titik 7, 8, 9, 10 ini bisa berjalan seperti rencana. Keberadaan shortcut sangatlah penting demi menciptakan pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan, khususnya Buleleng yang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa agar dapat terus berkembang. Karena saya harapkan Buleleng ini pengembangannya berbasis pada lingkungan. Jadi kebiasaan dasar bangunan kita atur dalam perencanaan tata ruang yang baik Buleleng, sehingga tidak seperti di selatan. Jadi lahannya sempit diberikan, kalau di Buleleng mungkin mungkin yang 1 hektar cuma 20 area yang boleh bisa dibangun. Jadi lebih bernuansa pada lingkungan ya. Kabupaten Buleleng yang berada di Bali Utara dikenal dengan wisata lumba-lumba di kawasan Pantai Lovina. Hal menarik lainnya dari Buleleng adalah air terjun dan danau. Tak kurang dari 10 air terjun ada di Buleleng, termasuk diantaranya air terjun Git-Git, Munduk, dan Aling-Aling. Dengan dibangunnya shortcut titik Singaraja ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali Utara maupun Bali Selatan.